Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 30. Kembalikan anak dan cucuku. Dan Arga hanya mampu mengangguk lemah, mengakui bahwa semua yang dikatakan adalah benar. Wanita di depannya roboh dengan isakan tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Randika pun segera menghampiri ibunya sambil memegangi Dharma. Anjani ingin mendekati Arga, tapi tangannya ditarik lembut oleh Dara. Ibu mohon, kembalikan putri dan cucuku. Terima kasih karena ingin menjadikan mereka bagian dari keluarga ini lagi. Tapi aku mohon, kembalikan mereka padaku, kata Bu Ningsih. Matanya penuh dengan kesedihan, yang menatap Arga dengan tatapan yang penuh rasa harap. Arga hampir roboh di depan mertuanya. Ia tahu betul kesalahannya, tetapi dia tidak akan pernah sanggup melepaskan anak dan istrinya. Pukul, tampar, atau bunuh Arga. Hukum Arga dengan cara apapun. Tapi jangan pernah pisahkan Arga dengan anak dan istri Arga, kata Arga dengan nada hampir meratap. Dara meraih tangan Bu Ningsih, dan mereka berdua saling merangkul, bersama-sama melepaskan rasa sakit mereka. Anjani mencoba merangkul ibunya dan mertuanya, mencoba menenangkan mereka. Randika mendekatinya dan dengan lembut menepuk-nepuk pundaknya, mencoba memberi dukungan. Biarkan Mbak Anjani dan Dharma pulang bersama kami dulu. Biarkan situasi ini mereda. Randika akan menjaga mereka, Mas. Randika janji akan mengantar istri dan anak Mas Arga kembali saat semuanya telah reda. Bersabarlah, Mas, bisik Randika pada Arga, menenangkan kakak iparnya. Meskipun bisa jadi baik Arga, Anjani, maupun Randika ingin menjelaskan situasi ini pada keluarga, tampaknya semua penjelasan tidak akan berarti di tengah emosi yang memanas. Arga mengangguk, merasa beruntung memiliki adik ipar seperti Randika. Lelaki muda ini memiliki kepala yang dingin ketika menghadapi masalah. Meskipun pernah mengalami pergolakan dengan Arga dan terluka parah, Randika tetap mengagumi kakak iparnya itu. Mas, Anjani mendekati suaminya dan Randika. Arga bangkit dari duduknya dan memeluk Anjani erat. Sayang, Anjani sayang sama Mas, bisik Anjani lembut di telinga Arga, sambil tersenyum. Arga memberikan ciuman lembut di atas kepala Anjani. Bu Ningsih menghampiri pasangan itu dan bersinergi dengan pandangan Anjani. Anjani, ayo pulang sekarang, nak, ucap Bu Ningsih. Tapi Bu, ucap Anjani. Randika menyelinap mendekat ke Anjani dan berbicara dengan pelan. Percayakan semuanya pada suamimu. Arga akan menyelesaikannya. Anggap ini sebagai pelajaran baginya. Biar dia ingat betapa pentingnya menjaga emosi dan hati orang-orang di sekitarnya. Ingat, dia yang membuatmu dan Dharma menangis dulu, kan? Randika meledek Arga dengan senyuman, meskipun suasana hatinya juga belum sepenuhnya tenang. Randika benar-benar merasakan getirnya karma yang Arga alami. Kami mohon, jangan bawa menantu dan cucu kami, Mbak Ningsih. Kami berjanji akan memperbaiki segalanya. Tolong maafkan kami, pintanya Gali kepada Bu Ningsih. Matanya berkaca-kaca, mengarah pada wanita yang duduk di sana. Aku tidak sekejam yang kalian bayangkan. Aku takkan pernah memisahkan seorang istri dari suaminya. Namun, aku akan mengembalikan mereka ketika aku yakin semuanya berjalan dengan baik, ujar Bu Ningsih dengan tegas. Dulu, ia telah merasakan pahitnya kenyataan saat putrinya hanya menjadi istri Siri Chandra Baskoro karena pernikahan mereka tak mendapat berkah dari kedua orang tua. Meskipun sulit, ia mencoba memahami itu semua. Yang terpenting, Anjani bahagia, pikirnya. Tapi kini, ia melihat putrinya kembali terluka. Hatinya yang kuat tidak akan sanggup melihat putrinya menderita lagi. Sejak kematian suaminya, Bu Ningsih telah menjadi ibu dan ayah bagi putra dan putrinya. Ia mendekati menantunya yang berdiri bersama Anjani, putrinya. Tunjukkan padaku bahwa kau benar-benar mencintai anakku. Jika kau mampu melakukannya, aku akan mengembalikan mereka dengan tulus, ujar Bu Ningsih. Arga mengangguk dengan tekad, lalu meminta izin pada Bu Ningsih untuk mengambil Dharma dari pangkuannya. Bolehkah aku menggendongnya? Kangen dengan gembul ini,
ucap Arga dengan senyum. Ibu Ningsih setuju dan memberikan Dharma pada Arga. Dharma terlihat senang dan melebarkan tangannya seolah-olah ingin bergabung dengan papanya. Bantu papa ya. Doain papa dan mama bisa melewati semua ini. Papa sangat sayang pada Dharma. Maaf kalau papa pernah membuat salah pada mama dan kamu. Bisik Arga sambil mencium kedua pipi Dharma. Setelah pertemuan yang emosional, akhirnya keluarga Anjani berangsur-angsur meninggalkan rumah itu. Meskipun penuh dengan perpisahan, ini adalah awal dari upaya untuk memperbaiki segalanya. Gali telah tidur di kamarnya. Arga melihat ibunya mendekatinya membawa secangkir kopi. Istirahatlah di kamarmu, nak. Persiapkan kondisimu untuk menghadapi hari esok. Menaklukkan hati mertuamu tidak akan mudah. Ini adalah pelajaran berharga bagimu. Jangan terlalu terbawa oleh ego. Apa yang kau lihat dan dengar mungkin tidak seperti yang kau bayangkan. Ucap Dara. Tak lama setelah itu, Arga merasa rindu pada istrinya. Padahal baru beberapa saat mereka berpisah. Ia merindukan tatapan penuh cinta dan suara lembut Anjani yang selalu menenangkannya. Dia merindukan semua hal tentang Anjani. Sejauh itu. Namun, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk membawa istrinya dan anaknya kembali ke sampingnya secepatnya. Tempat mereka ada di sampingnya. Dan dia akan melakukan segalanya untuk itu. Bahkan jika itu membuat dirinya terluka. Arga memandang foto istri dan anaknya di layar ponselnya. Tidak pernah menduga bahwa rindu bisa begitu dalam. 3 hari sudah berlalu sejak mereka terpisah. Dan selama itu mereka hanya bisa bertukar pesan lewat telepon. Arga pernah datang ke toko. Tetapi hanya Randika yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa Anjani masih menenangkan ibunya. Randika mengatakan mungkin besok kakaknya akan kembali bekerja di toko. Anjani berhasil mengatur segalanya dari rumah karena ia telah mempekerjakan orang-orang ahli dalam bidangnya. Tentu saja, peran Raihan sangat signifikan dalam pengaturan itu. Raihan berhasil mengendalikan segala sesuatunya dengan sempurna. Kali ini, Arga pulang ke apartemen larut malam karena ada pekerjaan yang memerlukan kehadirannya bersama Charlie. Namun, begitu ia tiba di basement apartemen, ia terkejut oleh suara pertengkaran 2 orang yang sangat dikenalnya. Denny, Arga mendekat menuju 2 orang tersebut, membuat mereka terdiam dalam pertengkaran mereka. Arga, sudah pulang dari Surabaya, dan kenapa kau bersamanya di sini? Arga menunjuk ke arah pria berpakaian hitam yang berdiri di dekat Denny. Aku sudah di sini selama 2 hari. Mungkin kau terlalu sibuk dengan istri barumu sehingga tak sadar bahwa temanmu pulang. Jawab Denny dengan nada sinis. Kamu tetap sama saja, Denny. Denny kembali menatap pria yang telah menunduk sejak Arga tiba. Semua orang tahu bahwa keluarga Baskoro memiliki pengaruh dan kekuatan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Inilah orangnya yang ada di depanmu. Jangan main-main. Jangan sampai kau berusaha mengintai temanku, kata Denny tegas. Maksudmu dia mengawasiku? Tanya Arga. Arga mulai marah mendengar bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Meskipun Arga tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pria itu. Ia khawatir akan keselamatan istri dan anaknya yang sedang tidak bersamanya. Ia meraih kaos pria tersebut dan menariknya. Siapa yang memerintahkanmu? Jawab, tanya Arga kepada pria tersebut. Maaf, Tuan Muda, pria itu terlihat ketakutan. Tetapi enggan untuk memberikan jawaban. Denny, ucap Arga. Siap, bos. Denny mengeluarkan sebilah pisau kecil dengan senyuman di wajahnya. Ia memutar-mutar pisau kecil tersebut dengan kecekatan. Meskipun pria berbaju hitam itu sedikit mundur, ia tetap waspada. Denny melihat ketidakberesan dalam perilaku pria tersebut. Meskipun pria itu tidak terpengaruh melihat Denny dengan pisau, wajahnya terlihat gugup saat ia melihat Arga yang berdiri diam di belakangnya. Kalau aku bikin dia hancur, bisa jadi dia akan lebih lunak dari bakso dan cocok dijadikan lauk untukmu dan ayahmu. Ancam Denny dengan senyum sinis. Maksudmu? Tanya Arga. Kebingungan menghiasi wajahnya. Mana mungkin seseorang memanggil musuh dengan sebutan Tuan Muda. Pasti ada seseorang yang lebih berpengaruh yang telah menyuruhnya. Jelas Denny sambil menggeleng. Arga mengeluarkan suara kesal dan berjalan menuju kamarnya. Dengan Denny mengikutinya. Pria berbaju hitam itu merasa canggung saat melihat keduanya pergi begitu saja.
Ada masalah apa dengan ayahmu? Bukannya dia sedang di Tiongkok? Tanya Denny. Ceritanya panjang, dan kau juga terlibat di dalamnya. Kalau bukan karena dirimu, aku tidak akan berada dalam situasi seperti ini, kata Arga sambil mengambil minuman kaleng dan mereka berdua duduk di balkon apartemen, menikmati angin malam yang sejuk. Kau ingat ketika kau menceritakan tentang istri kakakku yang berselingkuh dengan Raihan? Tanya Arga. Ratu, tentu saja. Dulu kau pernah meneleponku tentang itu. Ada apa? Tanya Denny bingung. Dasar kau memang brengsek. Kenapa kau tidak menyebutkan bahwa itu Ratu saat itu? Aku sampai salah sangka dengan istriku. Protes Arga. Tunggu dulu. Kau menikah dengan Ratu? Bukan. Denny terkejut. Bukan. Ratu, sahut Arga. Kalau bukan Ratu, lalu siapa? Tanya Denny. Arga mengeluarkan ponselnya dari saku dan menunjukkan gambar pada Denny. Wow, dia. Mata Denny berbinar melihat kecantikan wanita dalam gambar itu. Istriku, aku akan memukulimu kalau kau mengeluarkan komentar mesum seperti itu. Dan yang ia gendong adalah Dharma, putra tunggal dari kakak Chandra. Dan tentu saja, sekarang menjadi putraku. Ujar Arga. Kau tidak menyukai istrimu, kau masih mencintai Ratu. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Kau tinggal duduk dan santai saja, usul Denny, sambil tersenyum penuh pengertian. Namun, Denny tidak sadar bahwa dia mungkin saja membangkitkan kemarahan seekor singa yang sedang tidur. Maksud kau apa? Tanya Arga dengan tatapan tajam. Karena pria di sampingnya ini sepertinya memiliki rencana konyol yang melibatkan Raihan. Aku sangat mencintai istri dan anakku. Aku tidak peduli tentang Ratu sama sekali. Masalahnya sekarang adalah mertua dan orang tua mertuaku sedang melarangku bertemu dengan istri dan anakku. Bahkan ayah dan ibuku juga melibatkan diri. Mereka menghukumku karena dulu pernah membenci anak dan istriku sendiri. Ujar Arga dengan wajah frustasi. Maksudmu kau salah paham. Kau mengira perilaku bejat itu dilakukan oleh istrimu. Hahaha. Lucu sekali. Denny tertawa terpingkal-pingkal. Kesulitan memahami bagaimana Arga bisa begitu bodoh. Semua ini karena omelanmu sendiri. Terserahlah. Kau yang bodoh. Geram Arga. Melihat Denny masih terus tertawa. Ia merasa jengkel dengan sahabatnya yang sepertinya merasa sangat lucu. Semua ini benar-benar gara-gara omelan Denny. Arga memandang Denny dengan tatapan yang masih penuh kekesalan. Ia merasa kesal karena situasi ini menjadi rumit. Ternyata ayahnya tidak main-main dengan ancamannya. Bahkan sampai mengutus seseorang untuk mengawasinya. Arga tidak akan bisa bertemu dengan istri dan anaknya tanpa izin dari ibu mertuanya.